Ya, terima kasih ya atas waktunya. Dirapel langsung diropel 2 kali karena ada ganti jadwal ya. Jadi minggu depan jadwalnya ibu-ibu ngerumpi katanya Ina. Nah, Kamis hari ini saya akan melanjutkan bab ya, nggak perlu yang halu-halu deh. Kita akan membahas sebetulnya ini tongkat estafetnya dari Ina ya, mengenai akar yang kuat, akar iman kita yang kuat. Tapi sebelum saya membahas itu, saya tergelitik dengan sebetulnya hari ini saya membaca di Kejadian 7. Ini saya tiba-tiba flashback, ini sangat lama sekali. Waktu itu ada retreat untuk anak-anak remaja. Nah, itu temanya tuh yang-yangan gitu. Tapi saya akan mendengarkan satu lagu, ini lagu sekuler yang sangat populer waktu itu. Tapi kita jadikan jadikan semacam tema gitu ya. Nanti aku akan share sedikit, dengerin nggak usah banyak-banyak. Lagunya enak, aku suka ini, walaupun lagu sekuler. Lalu siapa pada tahu? Tiba. Tiba. Space udah malah karaokean. Ya, ada satu bait ya, bait awalnya itu, separuh napasku hilang bersama dirimu. Nah, tadi pagi ingat gak kita ada baca, ada bahasa napas juga. Ingat gak di mana kita baca mengenai napas hidup? Di Kejadian 7 ayatnya yang ke-22. Saya baca ya, Kejadian 7 ayat 22. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat, demikianlah 2-3-nya, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Tapi saya nggak akan membahas mengenai kitab Kejadian, cuma ini adalah refleksi. Jadi waktu itu ya, lagu ini kita gunakan untuk kita ambil tema besar. Waktu itu ada retreat remaja, temanya tuh yang-yangan, pacaran. Jadi diingatkan bahwa orang pacaran itu tidak boleh memberikan hati. Napas hidup itu kan nyawa kita. Bisa nggak nyawa kita itu berkurang? Bisa loh. Bisa. Ya. Orang kalau sudah belajar ilmu gitu ya, dia tahu tuh. Ya, umur nyawanya itu bisa berkurang. Bisa tergadai. Kalau dulu kesaksian dari Ibu Lili ya Pak Bambang ya. Temannya Pak Bambang itu Bu Lili, dia dapat visi dari Tuhan bahwa suaminya itu ada ikatan hutang darah. Nah, saya ngomong sama Pak Bambang, itu nanti kalau suaminya sampai bertobat, benar-benar bertobat, tetap aja ada hukum takut tuanya, tetap ada hukum sebab akibatnya. Bisa umur hidup di dunianya itu diperpendek sama Tuhan. Atau memang nyawanya itu sudah ditukar sama iblis gitu. Walaupun diselamatkan sama Tuhan ya, tapi kehidupan di dunia atau nyawanya itu bisa berkurang. Orang pacaran itu juga hati-hati, apalagi baru pacaran ya, baru yang-yangan tapi sudah hati yang diberikan. Sebetulnya orang pacaran, waktu itu kita memberikan briefing ke anak-anak muda. Saya nggak terlibat langsung, tapi saya hanya meng-advise saja. Jadi yang menyampaikan masih sama-sama anak muda, tapi saya memberikan latar belakangnya begini. Hati-hati dengan nyawamu, hati-hati dengan roh hatimu. Jadi bicara tentang napas hidup itu bicara tentang hati. Di hati kita itu ada napas hidup kita, ada roh kehidupan kita, ada nyawa kita di situ. Itu harus dijaga dengan benar, gitu. Bukan digadaikan kemana-mana. Gitu. Orang kalau pacaran itu harusnya hanya nyampe di akal saja, di jiwa kita, di pikiran kita. Oh lagi yang-yangan kok hatinya bisa diserahkan. Nanti kalau kecewa, patah hati, stres, depresi, mulai telepon setan pasti. Susah orang itu kalau sudah patah hati. Gitu. Makanya kenapa orang itu susah move on? Karena udah tergadai itu jiwanya, bukan jiwanya, sudah tergadai itu roh hidupnya. Susah untuk move on karena apa? Yang sudah tergadai. Contohnya, ya nggak tahu ya nanti mudah-mudahan kayak teman kita yang kemarin kita rumpiin, ya kan nggak bisa move on, ya karena hatinya udah kena itu. Ya mudah-mudahan nggak sampai terintimidasi oleh iblis ya.
Nanti kalau terintimidasi dari iblis, bisa larinya bunuh diri dan segala macam. Hati-hati loh, menjaga hati itu hati-hati, karena hati kita itu adalah ruang maha kudus. Itu sebetulnya ada hadirat Tuhan di situ. Kita menyerahkan hati kita itu sebenarnya untuk Tuhan. Kalau kita belajar ilmu ikhlas, itu kita berarti menjaga hati. Kita bisa move on itu berarti kita menjaga hati kita. Seharusnya semua pergaulan itu hanya nyampainya itu hanya sampai ke akal budi kita aja, sampai ke pikiran kita, jangan sampai mengenal. Apalagi anak-anak kita harus kita ingatkan, kamu kalau lagi yang pacaran, ojo hatimu sing kayak gini. Bahaya itu. Jangan hanya sampai di pikiran kita. Itu yang jangan pun juga harus pakai akal sehat. Kan lagi saling cocok-mencocokin, ya kan? Lagi melihat kekurangannya masing-masing apa, kelebihannya apa, saling sinkron, ya kan? Itu kan yang namanya harusnya seperti itu, bukannya hati langsung diserahkan gitu. Ya, itu bahaya sekali. Ya, bahkan memang bisa terjadi ya, orang itu menyerahkan hatinya, nanti kalau sedang terluka itu udah kayak setengah mati, itu seperti lagu tadi ya. Itu dia ditinggal sama pacarnya, udah kelimpungan dia, ibaratnya mau hidup aja udah susah gitu. Udah terbayang-bayang terus kayak disantet. Nah, hari ini saya nggak akan ngomong hati. Tadi saya hanya cerita mengenai begini. Jadi kita bisa membedakan mana yang hati dan mana yang jiwa kita, mana yang pikiran sehat kita dan mana yang hati. Karena roh itu nurut. Roh itu sebenarnya bukan lemah ya. Roh itu nurut. Hati-hati dengan hatimu, karena di situ letak rohmu, letak nyawa kita nih nurut. Kita kok nurut. Mendingan yang nekuk rohmu itu Roh Kudus gitu. Kita nurutnya sama Roh Kudus, jangan nurut sama yang lain-lain. Jadi ini sangat krusial sekali untuk memelihara hati kita. Jadi kita belajar mana yang hati, mana yang jiwa atau pikiran kita. Tapi malam hari ini kita tidak membicarakan dua-duanya itu, tapi saya membicarakan tentang roh tubuh kita. Nah, saya kan ada membagikan literasi ya. Tubuh roh itu seperti apa sih? Tubuh roh itu ya tubuh iman kita sebetulnya. Dulu tuh saya begini, saya tuh nggak ngerti keselamatan. Masa bodoh saya sama keselamatan. Saya beriman kepada Tuhan Yesus itu apa sih? Karena yang saya kejar itu apa? Kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Tubuh rohani itu loh yang saya kejar. Ya mungkin agak beda ya dengan yang bukan orang mantan-mantan yang mau kebangkitan. Saya nggak bisa kok menerjemahkan keselamatan ke apa orang udeng aspek keselamatan kasarnya seperti itu. Tapi yang saya kejar saya tahu. Yang saya kejar adalah kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Ilmu-ilmu tingkat tinggi. Raja-raja itu nyarinya ilmu seperti itu. Orang-orang sakti di dunia nyarinya ya seperti itu. Kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Dan saya beriman untuk mendapatkan itu. Dan saya memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah membuktikannya gitu loh. Kalau zaman dulu itu ada SBSD, Tuhan Yesus sudah exhibition itu di situ. Exhibitionnya Tuhan Yesus apa? Setelah dia bangkit, 40 hari dia menampakkan berturut-turut 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk memotivasi muridnya supaya pengharapannya itu tidak sia-sia. Iki loh, saya buktikan bahwa saya itu hidup, bahwa kamu akan memiliki tubuh rohani. Tubuhmu yang sekarang memang harus rusak, harus ditanam. Tapi dulu saya itu pakemnya beda. Kalau saya kan mengejar moksa. Mengejar moksa itu begini. Nanti saya ketika mati terus tubuh fisik saya ngilang gitu. Tapi ada loh yang moksa. Kalau menurut histori gereja itu Bunda Maria itu moksa loh. Jasadnya hilang. Dia meninggal tapi jasadnya hilang. Terus Yusuf dari Arimatea juga sama. Dan kalau menurut aku Musa juga sama sih. Ketika meninggal terus jasadnya itu diangkat. Jadi diambil sama malaikat ya. Mikael kalau nggak salah itu yang membawa jasadnya Musa langsung ke Firdaus. Dulu saya juga berpikirnya seperti itu, ternyata beda. Kalau Tuhan Yesus mengajarkannya, kamu tidak memakai lagi residu-residu dosa. Karena itu tubuh jasmani kita itu ada residu dosa, itu ada bibit dari dunia. Tapi kita akan memakai bibit surgawi. Jadi roh kita itu punya tubuh, benar-benar punya tubuh. Mungkin kita nggak bisa membayangin sekarang, tapi nanti itu ada wujud nyatanya. Tapi Tuhan Yesus sudah membuktikannya. Dia sudah memperlihatkan dirinya nih loh, tubuh yang baru itu nanti seperti ini. Jadi sebetulnya kita belajar manusia roh itu nggak nanggung-nanggung loh. Saya ajarin Anda semua jadi orang sakti. Keselamatan itu datang sendiri. Kalau kamu sudah memiliki tubuh yang baru, ya kan kita ada di Firdaus, makanya kalau diajak ke Firdaus mau di pasal 5. Merasa bingung karena di sana kita dikuduskan oleh Tuhan. Untuk apa ya disempurnakan nanti memakai tubuh baru itu. Itu tubuh iman kita. Apa yang kamu imani sih? Keselamatan kowe ra mudeng kok selamat yopo. Tapi hari ini kita belajar benar-benar memiliki iman yang ngoyot. Iman ngoyot kita cuma satu. Ya, harapan kita kepada kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Itu adalah dua sungai yang hilang yang akan dibalikan. Sungai Pison dan Sungai Gihon itu. Sungai hidup dan hidup yang kekal. Itu yang namanya keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan berambiang. Kalau semua agama yang ngajarinya keselamatan, tapi keselamatannya jelas, selamat yopo gitu. Ada selamat nanti di sana kawin sama bidadari, selamat opo gitu. Nanti selamat di sana nanti hidupnya enak, foya-foya, pesta pora, tapi selamat opo. Tapi kita hari ini belajar benar-benar tegas. Kita punya iman itu yang ngoyok, yang tegas, yang kuat. Ya, bahwa keselamatan itu sebetulnya adalah kita mendapatkan hidup kita kembali dan hidup kekal bersama Tuhan. Jika kita nanti memakai tubuh kita baru,
Nanti kita akan bersama Tuhan Yesus turun lagi ke bumi, karena kita akan merebut bumi untuk kita. Karena memang bumi itu habitatnya kita. Tapi sampai akhirnya dibersihkan oleh Tuhan, menjadi bumi yang baru dan langit yang baru. Dan kita ada di sana selama-lamanya. Jadi Firdaus itu adalah tempat transit. Kuadran kelima itu tempat transit untuk menguduskan kita sampai kita final, sampai kita menerima tubuh baru kita. Itu yang dimaksud dengan keselamatan. Di hari ini kita sangat belajar sekali, ya, membayangkan keselamatan itu jelas. Orang-orang Kristen itu punya keselamatan jelas. Kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak akan mengajarkan yang lain, itu aja yang diajarkan. Lewat apa? Lewat manusia roh kita. Lewat apa? Lewat iman, pengharapan, dan kasih. Nah, sekarang kita baru masuk bukunya, ya, saya share. Bahwa kita memasuki di bab 10, tadinya kemarin, di minggu kemarin, mau saya ropel langsung bab 9, bab 10, tapi kelihatannya nanti terlalu panjang ya, nanti diskusinya kurang. Hari ini kita membahas khusus tentang bab 10, membahas tentang iman, bagian yang pertama. Nah, saya belajar tentang iman, ya, itu waktu itu saya dapatnya di Mazmur. Agak jarang loh, saya bertemu dengan orang-orang yang biasa khotbah gitu ya. Kamu pernah nggak membahas iman tapi diambilnya di Mazmur? Saya sampai hari ini belum pernah ada orang yang dia membahas iman tapi atau membahas tentang kehidupan rohani tapi ambilnya di Mazmur. Ini Mazmur ini Mazmur pertama pasal 1 ayat yang 1 sampai 3 ini benar-benar membahas mengenai kehidupan rohani kita. Ya, jadi saya bacakan ya, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau yang lalu saya pernah ngomong, kita punya circle yang baik di dalam kehidupan rohani kita. Hindarilah kumpulan-kumpulan orang pencemooh, karena itu akan merusak keimanan kita, akan merusak kehidupan rohani kita. Ya. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, ini sudah kita praktekkan lah ya, ada apa, ada fellowship, nah, segala macam. Ya. Terus yang ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebetulnya Mazmur 1 ayat 3 ini juga dicuplik sama Nabi Yeremia ya. Di Yeremia juga ada itu. Mirip seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini sebenarnya kehidupan dari rohani kita. Ya. Jadi gambaran kehidupan rohani itu saya justru mendapatkannya di Mazmur 1. Ya, ada kata-kata yang sangat yang diulang-ulang begitu ya. Kalau biasanya kebiasaan di tradisi Yahudi itu ada kalau kata-kata yang diulang-ulang itu artinya ada noteks khusus ya, ada alarm lah di situ. Itu udah peringatan. Apalagi sampai 3 kali itu peringatan. Ya peringatan keras gitu. Awas hati-hati gitu. Nah, kata-kata itu ada kata-kata tidak yang diulang sampai 3 kali. Jangan duduk atau tidak duduk, tidak berdiri, tidak berjalan. Apa yang maksudnya waktu itu? Ya, saya juga diberikan pengertian begini. 3 maksud itu adalah seperti kehidupan rohani kita dan kaitannya dengan 3 godaan. Nah, temptation ya. Ada 3 temptation, godaan, sehingga kita harus memiliki atensi khusus di dalam kehidupan rohani kita. Duduk itu, kalau di gambaran orang Yahudi itu posisi sebagai raja. Jadi duduk itu tahta raja. Ya. Tahta raja. Jadi ketika kita ini menjadi raja atas dunia, kita banyak bergelimang harta, kita sukses di dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, segalanya sukses lah. Ya, banyak duitnya gitu. Nah ini posisi duduk ini harus hati-hati. Kenapa? Ketika kita duduk, terus angin-angin sepoi, enak, nyaman, kita pasti akan tidur. Lemahnya daging kita itu seperti itu. Ketika kita hidup kita nyaman, segala sesuatunya itu sudah ada, nggak usah mikir itu, ya, nggak usah, mungkin ya udah nggak perlu kerja lagi misalkan ya, karena duitnya udah banyak. Kalau saya membawakan yang dulu itu, kalau saya mimpi itu, saya kenalan sama Elon Musk, terus Elon Musk kasih ke saya, nih tak kasih 1 triliun gitu. Terus Elon Musk ngomong, lah kamu nggak usah ke gereja lagi, nggak usah hidupmu di dalam roh, nih tak kasih 1 triliun. Sendiri aku yang milih dia. Itu kejadian seperti ini ya, itu Tuhan Yesus itu mendapat godaan seperti itu. Ketika kalau kita paralelismenya diparalelkan dengan ayat yang ada di Matius ini, godaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu selesai dia berpuasa 40 hari 40 malam, ya Tuhan Yesus itu dibawa ke gunung yang tinggi. Nah, itu diperlihatkan semua harta kekayaan dunia. Itu adalah posisi raja. Ya kalau Anda mau jadi raja dunia, ingat ya, dunia ini sudah jatuh ke tangannya si IB gitu. Ya, jadi kalau Anda mau jadi raja dunia, menurut aku rohani Anda juga selesai sih. Menurut aku ya, rohani Anda akan selesai. Makanya harus hati-hati ya. Bukannya kita nggak boleh jadi orang sukses, bukan ya. Aku nggak ngomongin seperti itu. Tapi hati-hati gitu. Bukannya kita nggak boleh punya harta banyak, bukan itu maksudnya. Tapi ini adalah kehidupan rohani yang harus hati-hati. Ketika kita ada di posisi yang enak, yang empuk, posisi tahta kerajaan dunia, itu akan membuat rohanian kita bisa. Ya, potensinya itu besar untuk kita ini mati rohani kita. Nah itu satu, posisi duduk. Kita lanjut lagi. Sekarang posisi berdiri. Posisi berdiri itu apa? Posisi berdiri itu kalau dalam tradisi, ini pernah dibawakan sama Ina yang mengenai menara pengawas ya. Enggak salah ya ini ya, masih ingat ya? Itu posisi berjaga-jaga. Posisi berdiri itu posisi penjaga gitu. Artinya apa? Itu posisi tentang pengharapan. Orang itu mengharapkan sesuatu itu memang susah ya, butuh
butuh energi gitu. Saya juga paling paling males saya kalau saya mengharapkan sesuatu lama gitu. Aku ini orangnya sebetulnya nggak sabaran. Memangan gitu, memangan misalkan di restoran gitu, memangan pokoknya memangan apa asal ngantri males aku. Males aku kondangan gitu, kondangan ngantri aja males aku. Benar-benar males. Tapi itu adalah menguji kesabaran kita. Ya, jadi posisi berjaga-jaga itu atau pengharapan kita itu ya memang ada waktunya Tuhan gitu. Kita jangan sampai putus asa di sini. Jangan menyerah. Ya, tidak boleh menyerah kita. Ya, karena apa? Yang kita harapkan itu ya memang keselamatan hidup kita tadi, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal itu sudah dibuktikan sama Tuhan. Ya raih terus lah, raih terus. Ya, kita menggunakan sisa-sisa tenaga kita sampai titik darah terakhir lah. Ya, jangan sampai putus asa, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Ya, jadi berharap itu memang waktunya Tuhan. Ada karyosnya Tuhan, bukan kronos. Kalau apa, Mul mengatakan itu bukan kronos, tapi memang karyosnya Tuhan. Jadi kita mesti harus sabar, ya, terus berpegang pada iman kita dan milikilah pengharapan yang kuat, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini seperti apa ya? Kita sedang menanti-nantikan kalau kita butuh sesuatu atau kita sedang minta sama Tuhan berkat-berkat tertentu. Ya kalau di dalam godaan yang Tuhan Yesus ngalami itu disuruh ibaratnya batu suruh jadi roti gitu. Karena waktu itu memang benar-benar Tuhan Yesus itu habis puasa kan dia pasti lapar ya, lapar haus gitu. Tetapi Tuhan Yesus tahu gitu. Jadi segala kebutuhan hidup kita itu sebenarnya Tuhan yang sudah ngatur. Ada waktunya Tuhan gitu. Kita jangan ngotot gitu. Kalau si Hoyu pernah membawakan Tuhan itu jangan buat jadikan mesin ATM. Tuhan itu hanya jadi mesin ATM gitu bagi kita jalui terus gitu mau-maunya kita gitu. Padahal itu adalah Tuhan yang sudah mengatur segala kebutuhan pasti akan dipenuhi kok. Kalau itu tujuannya untuk kebaikan kita pasti Tuhan akan kasih. Tuhan kan lebih tahu Tuhan loh menakar kita daripada kita tahu Tuhan. Tuhan itu pasti lebih tahu kita. Kemudian namanya Tuhan daripada kita tahu Tuhan. Ya itu ibaratnya seperti itu. Jadi memiliki pengharapan itu juga harus yang kuat. Ya, saya lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan posisi pekerja? Posisi pekerja itu seperti pasukan yang berjalan. Kita sedang action, sedang gerak gitu. Nah ini sebetulnya posisi ketika kita melakukan segala keputusan dan tindakan-tindakan kita di dalam kasih. Jadi mempraktekkan kasih itu bukan omon-omon. Mempraktekkan kasih itu adalah segala tindakan pekerjaan yang kita lakukan. Apapun lah, action yang kita lakukan itu. Nah ini juga butuh stamina ya, butuh energi besar juga. Jangan kita lelah untuk selalu melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Jadi hukum kasih itu benar-benar harus praktek loh. Ya, bukan omon-omon, bukan wacana, tapi harus benar-benar dikerjakan. Pasukan berjalan itu harus penuh dengan stamina gitu. Dan tidak boleh juga kehabisan energi gitu. Ingatlah kisah Ayub. Ya. Kisah Ayub itu begini. Walaupun pada suatu titik energinya itu sudah mau habis. Ya, titik hidupnya yang paling bawah, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Nah, biasanya kita ini ngedumel gitu. Ya, kalau kita menghadapi sesuatu problem, ya kan, itu seolah-olah energi kita kehabisan. Jadi kita sudah nggak kuat jalan lagi gitu. Udah tersiok-siok. Padahal Tuhan mengatakan, kalaupun kamu jatuh pun ada yang menopang. Tuhan akan menopang. Pasti Tuhan akan menopang. Bahkan kita sering membawakan firman Tuhan bahwa Tuhan itu berjalan bersama kita. Bahkan digendong kita gitu. Jadi teruslah berharap melakukan kebaikan-kebaikan itu nggak ada pensiunnya. Kadang-kadang ada hamba Tuhan dia mau pensiun gitu. Menurut aku ya mungkin agak kurang tepat sih bagi aku. Aku nggak berani menyalahkan. Tapi kalau melayani Tuhan terus mau pensiun, apa iso sih pensiun? Sebenarnya nggak bisa pensiun ya. Manusia roh kita kan nggak bisa pensiun karena itu ada cycle loop terus naik terus. Semakin mendekati ajal kita di bumi itu makan putarannya semakin cepat. Aku aja merasakan ya sekarang ritme jam roh saya itu makin lama makin cepat. Ritme fisik saya berkurang, tapi ritme jam roh saya itu detiknya makin lama makin cepat. Aku merasakan. Dan makin lama makin cepat dibawa sama Tuhan itu putarannya plus gitu. Kadang-kadang saya mendapatkan visi-visi itu makin lama makin cepat slop gitu. Sampai mau menulis saja susah gitu. Mau menjabarkannya susah seperti itu. Tapi itulah kehidupan rohani kita. Kita udah labia ya. Umur kita itu kehidupan rohanimu makin lama makin cepat. Terus speednya itu akan ditingkatkan sama Tuhan sampai detik-detik terakhir kita. Nah, itu adalah jangan bosan-bosan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita harus jangan bosan-bosan untuk terus mempraktekkan kasih. Tindakan, bukan omon-omon, bukan wacana. Itu tindakan. Nah, saya lanjut buku kita. Nah, itu seperti Tuhan mengatakan gini, untuk yang tindakan kasih ya. Untuk yang tindakan kasih ini Tuhan Yesus itu rada sedikit galak gitu. Ya, karena apa? Ketika Tuhan Yesus itu disuruh untuk menjatuhkan dirinya, ya, itu kan ceritanya sedang mau mencoba Tuhan. Ya, kalau refleksi saya itu gini, ketika kita ngeluh sama Tuhan, bersungut-sungut, itu seperti kita menyepelekan Tuhan. Ya, itu seperti Anda menjatuhkan dirimu sendiri, gitu. Terus minta pertolongan Tuhan. Itu sungguh sesuatu perbuatan yang tercela. Ya, kita tuh komplain, bersungut-sungut, ya kan, bersungut-sungut sama Tuhan. Ingat ya, bangsa Israel itu bersungut-sungut sama Tuhan, langsung diajar sama Tuhan 40 tahun muter-muter di padang gurun. Dan Anda tahu, nggak cuma muter-muter di padang gurun, angkatan-angkatan sing tuwek dipateni kabeh. Habis itu bangsa Israel itu hanya angkatan-angkatan muda, angkatan tua itu hanya cuma tinggal Yosua dan Kaleb. Musa aja nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, kalau Anda itu komplain terus sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan,
Ya jangan salah kalau Anda ini nggak masuk ke firdausnya Tuhan. Bertahanlah, bertahan apapun dalam penderitaan kita itu kita bertahan. Jangan sampai bersungut-sungut, jangan menjatuhkan dirimu sendiri itu ke dalam jurang kematian. Termasuk tadi menyerahkan hatimu. Itu kan kayak menjatuhkan diri sendiri kan. Ya jangan-jangan kok hati ini yang diserahkan gitu. Nah kalau sudah luka, termanipulasi sama IB, selesai itu hidup kita. Ya, susah untuk bangkit lagi gitu. Nah sekarang penjelasan mengenai pohon kehidupan ini. Ya. Nah, kemarin juga Kak Bambang udah pernah menyampaikan, baik. Iman kita ini seperti ketaatan. Memang benar sih, iman kita tuh nggak bisa memiliki akar yang ngoyot kalau tidak ditanam di tanah yang subur. Nah, pilihannya cuma ada dua, tanah yang subur atau tanah yang gersang. Tanah yang subur itu artinya kita taat kepada Tuhan. Tapi kalau Anda memilih tanah yang gersang, itu berarti ketaatan Anda di luar Tuhan. Di luar Tuhan itu siapa sih? Ya ciptaan-ciptaan Tuhan itu yang Anda taati gitu. Tapi kalau kita kan jelas, kita memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang ngoyot, karena memang tanahnya subur gitu. Tanahnya sangat subur sekali sehingga akarnya itu bisa tunjang, bisa masuk nembus sampai ke kedalaman bumi, kedalaman tanah. Jadi kehidupan iman kita itu, pergaulan kita dengan Tuhan itu bisa sampai ngoyot gitu. Kita mendapatkan nutrisi-nutrisi dari Tuhan gitu. Ya, lewat iman kita seperti itu. Ya, itulah pentingnya iman kita. Itulah tubuh roh kita seperti itu. Kita memiliki iman yang kuat karena kita ada di tanah yang subur, yang miliknya Tuhan. Ya, kita bisa bergaul dengan Tuhan. Hari ini kita akan bahas mengenai iman. Ya, akar yang kuat adalah iman. Yang mengakar kuat tertanam pada ketaatan kita atau tanah yang subur. Iman harus tertanam pada tanah yang subur atau ketaatan kita kepada Tuhan. Itu 11-12 lah. Ya. Iman itu tidak bisa berpaling daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Ya kalau Anda mau taat sama yang lain ya, ya terserah gitu. Iman gimana ya, kita sudah terlanjur jadi murid Kristus, Anda punya ketaatan pada yang lain. Apa mau mualaf kamu? Nah, bagian batang pohon yang kokoh itu seperti pengharapan kita. Dan akhirnya sampai kita berbuah lebat. Berbuah lebat itu apa? Ya kehidupan batin kita yang baik, yang sampai kita berbuah roh ya, nanti akan kita bahas. Ini ada pertanyaan ini yang bagus sekali. Seberapa besar sih iman kita? Ya. Karena ini ada di dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, kurang beriman maksudnya ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Ada Dewi nggak di sini? Yang baru pulang dari Israel itu kan selalu bawa oleh-olehnya biji sesawi. Atau pernah lihat biji sesawi? Biji sesawi itu kayak rambut gitu kan. Ya, kecil sekali ya. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi iman itu bukan besar atau kecil ya. Imanku 1, imanku 2, imanku 3. Ini kan dimensi supranatural ya. Jadi memang nggak bisa diukur. Manusia roh kita itu parameternya bukan parameter fisik. Jadi ada 3 tingkatannya. Tingkatan fisik, tingkatan dunia roh, atau langit kedua. Tetapi kita ini masuk ke dalam step yang lebih tinggi lagi, yaitu langit ketiga, yaitu apa? Metafisik. Jadi parameternya itu sebetulnya ya parameternya Tuhan gitu. Bisakah kita merasakan? Harusnya bisa, dilatih lah ya. Keimanan kita itu bisa dilatih. Ya. Tentunya gampangnya begini ya, mengenai energi iman kita atau mengenai energi roh kita ya. Ya roh itu tentunya bukan energi, tapi roh itu kan yang menghasilkan energi. Ya, manusia itu punya roh, dan dari roh manusia itu yang menghasilkan energi. Energi itu gampang kok. Energi atau roh itu kan kalau bahasa Inggrisnya juga katanya spirit. Spirit apa sih spirit? Spirit itu semangat. Nah, semangat. Contohnya gampang. Ketika Kojun dapat bonus ya kan. Terus nyah tak kayak duit. Tinggal tuku ganteng-gantengmu, ganti-ganti musik rusak. Gue lapor langsung semangatnya biar loncat. Itu tak diukur kan gue ampere meter langsung mentok ya kan. Atau ketika Bilian itu dapat penglihatan Tuhan Yesus. Wah, itu energinya wes pasti sing paling mentok itu. Ya lorone lali kuwi, loro dengkul iki lali dia. Ya dengan imbas dari energi Tuhan itu yang begitu besarnya ya kan. Dia diperlihatkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, mulai dari Rasul Paus Leo bisa juga cuma lewat loh. Medun ya kan. Sampai Bilian iso ngerti gantengnya Paus Leo, tapi emang ganteng ya. Ganteng loh, Paus Leo itu yang Paus Leo ini paling ganteng sih menurut aku. Kalau yang dulu kan wes tua ya. Kalau ini kan ada muda gitu. Dan kalau nggak salah dia orang Amerika, orang Texas ya. Dan pernah datang ke Kupang ya, kalau nggak salah ya. Ke Kupang ya, kalau nggak salah. Yeah. Pernah tugas atau pokoknya pernah di Indonesia kok. Memang ganteng, yang benar ganteng. Paling ganteng kalau menurut aku sih. Ya, itu luar biasa kuasa Tuhan kalau sudah bekerja. Energi Tuhan kalau sudah bekerja dalam hidup kita. Sebenarnya kita juga sama kok. Kita punya Roh Kudus. Dia, kalau saya mengatakan gini, Roh Kudus itu kayak power plant ya. Kalau saya ngomong tuh ya instalasi nuklir loh yang ditanam sama Tuhan di dalam hati kita, sehingga dia mengeluarkan energi ilahi yang nggak putus-putus. Itu yang membuat kita semangat. Saya hari ini saya ada di Zoom ini, itu semangat saya luar biasa loh. Berapi-api saya.
Setiap pagi saya bangun jam 4 itu aja saya punya semangat untuk berdoa. Ya kadang-kadang saya langsung buka apa, tapi saya kali ini kalah terus sama Ko Bambang. Early bird-nya Ko Bambang terus. Ko Bambang itu jam 5 kurang. Wes langsung ngisi apa gitu. Saya ngeliat, wah Ko Bambang hebat banget nih. Tang ini isu terus gitu. Ya, padahal metak dulu ini kedudukan Ko Bambang terus. Tapi itulah ya semangat ya. Ada semangat hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, duduk di dalam Tuhan itu selalu ada semangat. Nggak tahu gimana, pokoknya kita ini semangat gitu. Ya, dan itu yang membuat kita itu benar-benar hidup. Jadi ada energi, ada semangat. Jadi yang namanya energi ya nggak usah dibayangin yang susah-susah. Semangat gitu, semangat. Pontongnya semangat gitu. Semangat untuk kita hidup dan semangat untuk kita selalu dituntun sama Tuhan. Ya itu ya dimaksud salah satu dari kita menerjemahkan sebagai iman itu yaitu iman yang kokoh itu kalau kita memiliki semangat hidup, semangat tempur yang selalu menyala-nyala, kita siap. Tuhan mau nyuruh apa-apa kita udah siap aja seperti itu. Ya, jadi sekali lagi iman itu masalah punya atau tidak. Ya, karena iman itu adalah free will kita. Anda mau atau enggak, take action atau enggak, respon atau enggak. Ya, jadi iman itu masalah punya atau tidak, bukan ukurannya. Ya, bukan ukuran. Enggak usah diukur iman kita, tapi punya atau tidak. Begitu punya, nah nanti akan banyak energi-energi yang akan mengalir dalam hidup kita. Enggak ada habis-habisnya, itu minyak yang enggak ada habis-habisnya. Ya. Tapi ada satu lagi, iman itu sebuah perjalanan pengalaman hidup kita. Nah ini juga penting. Jadi yang dimaksud dengan iman, menurut aku, mulai kita bertobat, mulai kita mengenal Tuhan, sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Atau kalau mau batasnya hidup di bumi ya sampai kita meninggal gitu. Itu pun masih kita punya iman kok. Jadi iman itu ya kesatuan dari manusia, wujud dari manusia roh kita ya selamanya pasti akan ada gitu. Jadi iman itu bukan hari ini atau imannya hilang, terus besok ada lagi, itu nggak akan bisa. Ya, jadi iman itulah perjalanan pengalaman selama hidup kita. Apapun yang kita alami, yaitu bentuk iman kita. Semuanya mengarah kepada tujuan hidup kita. Jadi berapa umur iman Anda? Kalau saya ulang tahun kemarin, berarti itu apakah umur iman saya juga sebanding dengan umur fisik saya? Jadi mungkin ya enggak ya, saya bertobatnya kan dari umur berapa itu. Jadi umur fisik saya lebih tua daripada umur iman saya. Iman saya itu saya ukurnya dari gini. Kalau iman saya yang lama nggak saya ukur. Ukuran iman saya itu ketika saya benar-benar mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan saya. Itu ukuran iman saya. Ya, itu pun udah di-lead sama Roh Kudus. Ya, ketika Roh Kudus itu masuk dalam tata hati saya itu saya nggak kerasa loh. Padahal nggak mungkin saya nggak bisa membedakan atau saya udah terbiasa dengan supranatural ya, dunia goib biasa tahu tuh ada energi yang dekat saya atau mau menghampirin saya atau mau embed sama saya itu pasti saya tahu ini siapa gitu. Tapi ketika Roh Kudus, Roh Allah itu masuk dalam diri saya, itu saya nggak terasa. Ngerti-ngerti, loh, kok ngerti aku dibelokin. Ngerti-ngerti aku dibelokin, aku punya mau berpikir yang begini tiba-tiba bisa dibelokin. Dan itu nggak bisa saya tahan. Jadi pengertian-pengertian saya itu dicuci habis, dibelokin terus, yang salah-salah dibelokin terus. Itu kuasa Roh Kudus kalau udah bekerja ya, luar biasa itu. Kita nggak bisa nahan itu kuasa Roh Kudus itu kalau udah bekerja. Nah, itu yang membentuk iman saya. Jadi iman saya adalah perjalanan pengalaman dari hidup saya dari mulai saya bertobat sampai dengan hari ini. Ya. Bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita? Justru semakin kita banyak soal, semakin iman kita tuh semakin kokoh, semakin ngoyot seperti itu. Karena itu pembelajaran hidup dalam diri kita, itulah sebetulnya iman kita. Jadi kalau mau berdoa, minta iman yang kuat, berdoa no, jalur persoalan. Tapi maksudnya begini, kalau ada persoalan, kita minta sama kuncinya. Tuhan, aku kasih kunci. Karena aku mau menerobos persoalan-persoalan. Kemarin kan kita udah bahas, persoalan jangan dihindarin, tapi persoalan itu kita selesaikan. Ya, kita berjalan bersama Tuhan, pasti segala persoalan pasti ada jalan keluarnya. Ya, itu yang kita imani. Ya, itulah pengalaman-pengalaman hidup yang membentuk iman kita. Jadi, iman itu intinya harus dialami. Sama juga, bukan wacana. Kasih itu tidak wacana, iman itu juga tidak wacana, pengharapan nanti juga bukan wacana. Memang harus dialami. Kehidupan kita itu kehidupan yang harus mengalami, dialami itu. Ya, nggak cuma teori, tapi memang praktek. Ya. Dan saya mengharapkan juga buku kesaksian saya itu buku untuk praktek itu. Harus dialami, harus bisa. Kalau cuma baca toh ya minggu apa ya untuk pelajaran. Buku apa untuk pelajaran. Orang di sini sebetulnya. Tapi ini kan kesaksian hidup yang ada kerinduan. Kan Roh Kudus pun juga saya didorong terus untuk nulis saat ini. Udah malas aku nulis. Benar-benar malas aku. Karena aku nulis itu dari tahun sebelum kerusuhan itu saya udah nulis rangkanya yang saya ketik gitu. Itu pun nggak jadi buku. Baru ketika saya ada pertemuan di rumahnya Sumba itu, tapi yang tahun kapan itu, 2 tahun yang lalu itu, saya ngomong saya lagi nulis buku, itu belum jadi itu. Terus didorong terus, dan buku itu benar-benar jadi, dicetak. Bahkan buku yang pertama itu saya bawa ke mobilnya Bintian itu. Kamu ingat nggak, Yan? Waktu aku ikut kamu, waktu mau reunian di Semarang itu, saya bawa buku, kamu ingat nggak? Iya. Itu buku cetakan pertama yang mau saya kasihkan ke mama saya. Oh. Kalau Bintian ingat ya, saya ada bawa buku, itu buku cetakan yang itu cetak pertama yang mau saya kasihkan ke mama saya. Itu buku itu baru jadi Grace itu. Jadi waktu datang ke reunian di Semarang itu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita pasti diberikan energi yang kuat
ya diberikan semangat yang kuat oleh Tuhan, ya. Dan iman itu adalah sebagai energi kita. Iman itu tujuannya untuk apa? Ya, untuk kita dikuatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kita yang mengarah kepada kehidupan rohani kita yang lebih baik. Nah, saya lanjut. Nah, jadi iman itu adalah proses pembelajaran dari pengalaman-pengalaman yang dialami. Nah, iman itu seperti apa sih? Setidaknya ada 5 step ya. Habis ini nanti kita akan diskusi, mungkin nggak bisa semuanya. Ada 5 step yang bisa kita jalani bagaimana membentuk iman itu. Karena iman itu begini loh. Iman itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan setiap hari, mungkin setiap jam atau setiap detik gitu. Ya setiap hari lah ya. Kebiasaan-kebiasaan setiap hari yang kita lakukan, akhirnya itu membentuk iman kita, dasar daripada iman kita. Ya, ada 5 step lah. Ini sebenarnya saya ambil juga dari apa ya? Dari bahan sekuler juga saya ambil di situ. Jadi posisi pertama itu posisi kita tuh tidak sadar, tidak bisa dan tidak tahu. Gitu. Ya. Benar-benar kita memiliki posisi yang tidak sadar, tidak bisa, tidak tahu. Saya ambil contoh, ini saya perumpamanya pakai saya ini disuruh teman saya untuk nganterin dia nyetir mobil. Gitu. Karena saya ini mau menolong teman saya, sebetulnya saya posisinya tidak sadar bahwa saya ini sebenarnya tidak bisa menjalankan mobil. Gitu. Ya. Jadi memang tidak bisa dan tidak tahu, belum pernah ngalami. Gitu. Belum tahu dan memang tidak bisa. Posisi saya itu tidak sadar kalau saya itu tidak tahu, tapi saya mengiyakan. Gitu. Harusnya saya mengambil sikap, aku nggak bisa nyetir, tapi saya mengambil sikap bahwa ya udah, aku mau nganterin kamu. Gitu. Ya, tapi akhirnya ya membuat kita jadi malu. Kenapa? Ya karena kita memang tidak sadar kalau kita ini tidak bijak dan tidak tahu. Akhirnya kita beralih ke step yang kedua. Sekarang posisinya kita sudah sadar. Kita sadar, bener loh, ternyata aku tuh nggak bisa. Dan aku tuh tidak tahu. Sehingga caranya gimana saya itu harus bisa menjalankan mobil, nyetir mobil itu. Ya khusus, mulai belajar gitu. Ya, kita sadar bahwa kita ini sebetulnya nggak bisa dan tidak tahu. Caranya gimana? Harus belajar. Belajar itu apa sih? Ya ngalami segala apa yang kita alami, segala kalau ada permasalahan itulah kita belajar dari situ. Itu posisi kedua. Sekarang posisi yang ketiga. Nah, posisi ketiga ini kita sadar, tapi kita memang tidak bisa. Aku mulai tahu gitu. Kita mulai tahu, tapi masih nggak bisa. Dan tetap sadar, kita sadar bahwa kita ini nggak bisa, tapi sudah mulai tahu. Ya kita belajar, kita latih terus. Ya. Dan kita nyampe ke posisi yang keempat. Nah, posisi yang keempat ini kita mulai sadar, kita sudah bisa ternyata. Karena kita khusus nyetir mobil, kita sudah belajar banyak, kita bisa nyetir mobil. Dan tentunya tahu, sudah bisa dan kita tahu nyetir mobil dan bisa nyetir mobil, nggak cuma tahu, tapi sudah bisa. Nah, posisi yang keempat inilah adalah posisi iman kita. Posisi iman kita sudah nggak sadar lagi bahwa kita bisa dan kita tahu. Apa sih yang dimaksud ini dengan posisi 5? Itulah sifat karakter kita. Jadi kalau saya ngomong, iman itu sifat karakter kita. Sifat karakter kita sebagai manusia baru. Jadi kalau kita hidup baru dari manusia lama menjadi manusia baru, yang dikikis pertama kali oleh Tuhan, itu adalah karakter dan sifat-sifatmu. Kalau hari ini kita merasa masih ada sifat-sifat bawaan manusia lama kita, ya yang bisa merasakan ada diri sendiri. Saya masih ada. Saya itu dalam diri saya itu nggak sabar dan kadang-kadang ada sombong-sombongnya, rada-rada cuek juga. Saya ini orangnya gitu. Kadang saya ini sebenarnya nggak orangnya itu karena kebiasaan dulu saya itu ngelmu itu ya, saya itu nggak banyak bicara gitu. Itu kadang-kadang jelek juga ya. Jadi ya kalau sama teman-teman begini ya saya bisa ngoceh ya, karena kita udah kenal, udah teman dari sejak kecil, itu kan udah nggak ada jarak. Tapi kalau saya mungkin ketemu orang-orang baru itu saya rada pelit ngomong gitu. Dan mungkin orang melihat saya ada angkuh-angkuhnya gitu, sombongnya. Dan orangnya sering nggak sabaran gitu. Itu kebiasaan-kebiasaan lama yang saya merasa sadar bahwa itu dikikis terus sama Tuhan. Semakin saya nggak sabar, semakin dikasih yang sulit-sulit sama Tuhan, suruh bersabar. Itu latihan bagi saya. Jadi saya bisa membawakan ini, itu saya alami sendiri gitu. Jadi akhirnya tuh kita bisa melakukan secara otomatis. Jadi ini adalah yang membentuk sifat karakter kita. Kalau kita melakukan kebaikan, kita melakukan hukum kasih itu, menolong orang kebaikan itu, pertama kali memang susah ya, tapi harus dipaksakan. Ada beberapa orang memang punya sifat karakter lama itu susah untuk bisa melakukan kebaikan. Ya, ada juga yang lebih gampang gitu, tapi ada juga yang susah gitu. Nah itu memang harus dipaksa sih, dipaksa, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Segala sesuatu kalau sering kita lakukan itu, kita akhirnya udah nggak sadar lagi. Paling gampangnya gini, saya kan selalu bangun itu jam 4. Itu pertama kali bangun jam 4 ya agak susah gitu, tapi makin lama ya sudah menjadi kebiasaan. Kadangnya bekernya belum bunyi, saya masang alarm di HP itu, belum bunyi saya udah bangun gitu. Ya, seringnya belum bunyi saya udah bangun. Bahkan jam biologis tubuh saya bisa bangun sendiri sebelum alarm HP itu bunyi. Itu kebiasaan-kebiasaan yang ditempa. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik kita juga bisa ditempa sama sebenarnya. Dan berimbas sampai ke fisik kita. Kalau kebiasaan-kebiasaan kita ini kita lakukan ya, dan itu menjadi kebiasaan, itu semua aura kita akan terbuka ya. Bener ya. Orang kalau suka doa, orang kalau suka ibadah, doa ya, suka doa, penyembahan, ibadah, ya, terus suka melakukan kebaikan, itu dengan sendirinya auranya pasti akan terbuka. Ada energi itu akan terbuka. Itu adalah
kebiasaan kita yang apa yang Tuhan mau ubahkan di dalam hidup kita dari kebiasaan yang lama sampai kebiasaan kita yang baru seperti itu. Nah, di posisi yang terbaik adalah posisi yang kelima. Kita melakukan kebiasaan-kebiasaan akhirnya tidak menjadi beban dalam hidup kita. Enjoy aja gitu. Ya sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan, melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan suruh kita lakukan, itu bukan jadi beban, tapi itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, itulah sifat karakter kita yang sebenarnya. Sifat karakter manusia baru kita yang sebenarnya. Ya, jadi kita posisinya adalah posisi yang terbaik di dalam iman kita. Nah, saya kalau yang ini mungkin dulu saya sering membawakan, nggak saya akan bawakan. Nah, waktunya sudah berjalan terus, saya akan membuka diskusi tentang perjalanan iman, tentang bagaimana kita membentuk iman kita lewat kebiasaan-kebiasaan baik kita. Harus dipaksa. Kalau menurut aku ya, kalau aku sendiri aja, aku melakukan sesuatu yang Tuhan suruh itu, aku paksa. Benar-benar aku paksa. Kalau nggak dipaksa, bisa-bisa saya lari dari Tuhan gitu. Memang melawan kedagingan kita itu, ya memang susah, tapi memang harus dipaksa sih. Gimana ya kalau nggak dipaksa? Contohnya gini, kadang-kadang badan kita lagi capek gitu, tapi Tuhan tiba-tiba menyuruh apa gitu. Kadang-kadang bisa ada jeda, mau saya tunda. Tapi akhirnya saya sadar, kayaknya jangan ditunda deh. Lakukan aja deh. Ya, jam-jam doa itu kadang-kadang. Kita memiliki jam-jam doa itu kadang-kadang kan bisa kita skip. Bisa kita skip karena kita melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita itu lebih penting gitu ya. Apalagi kalau saya sekarang udah beraktivitas nih, udah bantuin orang, ya, anggap aja kerja lah. Itu membagi waktunya kadang-kadang susah juga. Tapi ya harus dipaksa. Nah, memang harus dipaksa supaya kehidupan rohani kita itu menjadi baik, memang harus dipaksa. Jadi iman itu letaknya dari situ ternyata. Ya, iman itu adalah perjalanan hidup kita yang kita lakukan terus-menerus, kebaikan-kebaikan yang kita pupuk terus-menerus sampai akhirnya menjadi sifat karakter kita yang baru. Jadi kalau ada sifat karakter kita yang lama itu akan dikikis sama Tuhan sampai habis. Dan itu baru hidup kita itu benar-benar ada di dalam kekudusannya Tuhan. Karena Tuhan itu kudus loh. Jangan macam-macam lah sama Tuhan. Tuhan itu kudus loh. Jadi iman kita itu diarahkan, karena iman kan perbuatannya. Iman kita akan diarahkan oleh Tuhan untuk kekudusannya. Itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Alamilah Tuhan sepenuhnya. Itu adalah kunci dari makrifat. Kunci daripada hubungan kita intim dengan Tuhan itu mengalami Tuhan secara langsung lewat iman perbuatan kita. Nah, mari kita diskusikan supaya ada waktu yang panjang. Jadi kalau iman itu refleksinya adalah tubuh roh ya. Ada yang bertanya sama saya, bukannya iman itu adalah refleksi dari Roh Kudus kok. Jadi dia kemudian ngomong gini, dia baca buku saya, terus dia ngomong, saya ini bisa beriman, Yesus itu Tuhan, itu kan karena Roh Kudus. Oh ya benar, Roh Kudus itulah yang akan membentuk keimanan seseorang. Ya betul. Nah kalau pengharapan itu, kita bisa memilih pengharapan karena ada Tuhan Yesus. Ya betul. Berarti pengharapan itu kan refleksi dari Sang Firman ya kok. Ya betul. Terus dia tanya lagi, kalau ruang Maha Kudus kok, itu kan hati kita. Betul. Itu kan ada hadirat Allah ya kok. Ya. Berarti refleksi atau gambaran yang Musa lihat itu mengenai kemah pertemuan atau bait Allah. Saya mendapat visi bukan kemah pertemuan, tapi memang saya mendapat visi dari Tuhan itu penglihatannya cuma bait Allahnya Salomo ya, bukan kemah pertemuan. Tapi kan itu baru membawakan firman dari ganggu kurang ajar. Tadi saya ngomong sampai di mana ya? Tadi ngomong mengenai iman. Iman itu kan refleksinya Roh Kudus. Ini dari teman saya yang dia mendapatkan visinya seperti itu. Pengharapan ruang kudus itu bukankah refleksinya itu pengharapan? Bukankah itu artinya kita berharap kepada Sang Juru Selamat kita Tuhan Yesus? Oh iya. Dan itu pengharapannya kita bukan pengharapan yang pepesan kosong, bukan pengharapan yang sia-sia, betul. Itu berarti kan Tuhan Yesus, Sang Firman, betul. Tetapi kalau ruang Maha Kudus itu kan bukan ada hadirat Allah, ada Allah Bapa yang ada di situ dalam hadirat Allah, betul. Berarti artinya kehidupan manusia roh kita, bentuk wujud manusia roh kita tentang iman, pengharapan dan kasih, ruang pelataran bait Allah, ruang kudus dan ruang Maha Kudus, bukankah itu Tritunggal Maha Kudus kok? Aku sampai kaget. Itu yang mendapatkan visi itu bukan saya. Bahkan ketika zaman dulu saya itu nggak tahu loh Tritunggal Maha Kudus itu seperti apa. Saya bersaksi juga di buku saya, tapi nanti buku kedua itu. Aku kira mudeng istilah Tritunggal Maha Kudus itu. Yang saya tahu itu memang Allah kita itu bisa bermanifestasi dalam bentuk firman dan rohnya. Jadi nggak usah bingung-bingung mengenai masalah istilah ya. Kalaupun kita akhirnya nggak pakai istilah apapun, tapi harus kita pahami bahwa memang kita sebagai bait Allah itu, kita memang dibentuk serupa dengan gambar Allah. Jadi kehidupan kita itu tidak bisa ngeles dari bentuk iman, pengharapan, dan kasih. Dan malam hari ini kita sedang membahas tentang iman yang kokoh, iman yang kuat itu seperti apa. Tapi ingat bahwa iman itu adalah perjalanan kita seumur hidup. Bukan hari ini kuat, besok lemah terus jadi kuat lagi, bukan seperti itu. Tapi ngoyotnya itu pasti ada pengalaman-pengalaman di dalam perjalanan hidup kita. Dan lakukanlah tindakan iman yang benar. Ya, ayo kita diskusi, silakan. Iya, aku mau kesaksian KJI. Puji Tuhan, silakan ini. Tentang perjalanan iman. Beberapa minggu terakhir ini suruh banyak jalan dalam tanda petik. Yang istilahnya KJI itu bukan duduk-duduk sebagai raja, bukan berdiri mengharapkan, enggak ya, tapi sebagai pekerja yang harus berjalan gitu dalam proses perjalanan iman. Saya dulu pernah kesaksian kalau PV itu diterima kerja di UI, tapi bukan sebagai dosen ya.
kerjanya di satu lembaga penelitian yang jadi bagian di UI. 2 minggu dia kerja di sana, hampir setiap hari nangis dan punya niat untuk mengundurkan diri. Kita tuh sampai kayak rasanya tiap hari itu kayak roller coaster gitu. Awalnya kita pikir karena mungkin dia shock gitu ya, karena kan waktu dia selesai lulus S1, dia kerjanya kan atasannya itu orang Sunda. Orang Sunda teh halus pisan, ya kan? Kalau negur juga halus gitu. Apalagi dia profesor di Kobe, jadi profesional banget gitu. Terus waktu di Aussie dia juga kerja sama bule, tahu sendiri kalau bule kan, profesional, demokratis yang gitu. Nah, begitu balik di Indonesia, ketemu orang, atasannya itu namanya Abraham. Tapi, waduh, kasar, abusive ya, gitulah ya. Saya itu sampai, apakah karena Vivi belum bisa adaptasi atau apa gitu. Jadi saya, gini, karena kan dia kerjanya remote, jadi meeting tuh sering melalui Zoom gitu. Oke, kita ikut dengerin gitu. Memang kasar. Kasar, apalagi untuk anak-anak yang kayak Vivi itu, yang tidak dibesarkan dengan kekerasan gitu. Aduh bang, saya dalam hati, aduh bang, itu mulut pengen aku pleasure kali kau. Dalam hati saya ngomong gitu ya. Terus ketikanya juga gitu. Vivi nangis-nangis, dia bilang, maksudnya apa sih? Maksudnya apa, mam? Gitu. Tuhan tuh, rencana Tuhan tuh apa buat aku gitu loh. Aku pikir ini Tuhan kasih dengan cara yang ajaib. Itu pasti yang terbaik. Saya jawab gini, masalahnya itu, mami itu nggak ngerti rencana Tuhan. Kalau rencana Ina atau rencana teacher, tahu. Kan rencana Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan bisa ditebak jalan-jalannya, bukan Tuhan namanya gitu. Jadi setiap kali saya cuma bisa menguatkan dia. Jangan sekali-sekali suzon sama Tuhan. Karena Tuhan itu apa ya sangat mengasihi kamu. Jadi apapun yang terjadi yang kita nggak paham itu bukan karena rencananya salah atau jalannya salah atau Tuhannya jahat, itu nggak boleh. Jadi sama sekali tidak boleh. Tadi juga disebut sama Koji, suzon apa berprasangka yang buruk tentang Tuhan. Tapi kan memang kita nggak ngerti rencana Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan kita tahu rencana Tuhan itu bukan Tuhan namanya, ya kan rencana Ina itu, rencana teacher. Saya bilang nanti mami doakan. Gitu. Nah setelah 2 minggu jalan itu, papinya justru yang kepancing. Bagaimana marah sekali karena lihat PV apa ya direndahkan itu dengan kata-kata kasar atau apa, sampai papinya tuh yang dikte dia nyusun kata-kata untuk resign. Papinya tuh bilang gini, biasanya nih ini yang pertama kali metu sungai ini koil. Karena saya selalu bilang gini, anakku boleh kitten tuh anak kucing ya, tapi emaknya lion, emaknya singa gitu. Tapi entah kenapa ya, saya nggak marah waktu itu, bener-bener nggak marah, malah ngajarin Vivi untuk Vivi tetap mengasihi dia, lepaskan pengampunan, sekalipun dia toxic, NPD, mental illness, gila, sinting, whatever gitu ya. Tapi belajar untuk mengasihi, belajar lepaskan pengampunan. Kok bagian tuh mempertanyakan itu, ini harusnya saya jadi bawahnya si bapak itu namanya Abraham. Atasannya namanya Abraham. Udah niki mamimu nih katanya gitu. Wah, anek mamimu, wah, ngerti ilmunya gitu. Tapi saya nggak marah, literally bener-bener yang nggak marah. Saya sampai ngomong sama Kak Bagio, mungkin nih mesti gara-gara OCI. Karena aku jadi brainwash menjadi manusia roh, aku bilang gitu. Makanya saya bukannya marah, tapi saya minta discernment. Itu pernah dibahas sama Coach ya. Discernment itu kemampuan untuk menganalisa atau menilai sesuatu dalam terang firman Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, biasanya orang kalau ada masalah itu ya, selalu kan mesti nanya why, mengapa gitu ya. Tapi saya mau belajar seperti Ayub, mempertanyakan Tuhan bersama dengan Tuhan, menggugat Allah bersama Allah, itu ada bukunya tuh. Saya mau seperti Habakuk, saya bertanya pada Tuhan. Saya mau seperti Daud, bahkan saya mau seperti Yesus sendiri. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Jadi saya nanyanya tuh, mengapa Tuhan? Gitu. What's the matter? Bukan kenapa mesti aku? Gitu, enggak gitu. Saya bilang sama Vivi, sabar aja ya nih, sabar. Ini memang butuh iman gitu. Dan iman itu landasannya adalah kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu, lepaskan pengampunan gitu. Benar beberapa lama kemudian, Vivi ketemu klien terus ditanya, kakak dulu waktu S1 di UI jurusan apa gitu? Oh, saya bukan nggak kuliah di UI gitu, saya dari UDIK dari Semarang. Kliennya bingung, oh, kok bisa? Ini nggak pernah loh terjadi. Ada anak, apalagi dari Diponegoro, dari Semarang, bisa masuk ke lingkungannya UI. Karena dari dulu UI itu terkenal, apa ya, standarnya itu tinggi. Dia yang mau terima 3 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. UI, ITB, UGM. Yang lain nggak dianggap gitu. Apa jangan-jangan lulusan Amerika katanya gitu. Harvard ya? Enggak, saya cuma lulusan Australia. Kliennya nggak bingung. Ini aneh loh. Bos kamu ini aneh, baru kali ini katanya gitu. Bukan lulusan UI, bukan dari kampus top Eropa Amerika lagi. Saya bilang sama Vivi, tuh kan, pasti, mungkin, saya bilang gini, mungkin bos kamu tuh memang lagi melonco kamu gitu. Jadi kayak nggak percaya gitu. Gitu. Jadi itu mengajarkan kamu untuk rendah hati gitu. Kamu harus bisa memahami itu. Nggak apa-apa. Tunjukkan kalau kamu memang berlian, nanti hati-hati. Nanti nek, bosmu keseng karo kowe, lihat aja. Mesti dikit-dikit, WB. Karena mami dulu juga ngalamin gitu, di kerjaan, di pelayanan, ya kan. Nggak apa-apa direndahkan. Lebih baik direndahkan orang, kita duduk di belakang, tapi suruh maju ke depan, daripada udah terlanjur maju ke depan, tapi nggak ngerti apa-apa, malu kan kalau disuruh mundur. Kamu yang penting setia pada perkara kecil, sabar.
Gak lama kemudian udah mulai kan, atasannya udah mulai lihat kualitasnya gitu. Dulunya kan selalu dicurigai, "Ini pakai AI lah," katanya gitu. Tapi selalu nangis-nangis kalau dituduh pakai AI, karena kampusnya dia tuh melarang keras menggunakan AI, apalagi untuk riset. Terus saya bilang gini, jiwa kepo mami membara. Kenapa nih orang kok kasar gitu? Kayaknya stres deh. Karena Tuhan bilang gini, kamu doain deh. Ini si Abraham satu ini gitu ya. Karena dia belum menjadi bapak orang beriman yang sungguh-sungguh gitu. Namanya Abraham, tapi imannya belum ada. Kamu doain deh. Bukan kebetulan kalau VV itu jadi bawahnya dia. Ya tugasnya salah satunya itu untuk berdoa buat si bapak ini. Lalu saya bilang gini, ini ternyata mami kepoin Instagramnya dia, ternyata dia baru merit Desember tahun lalu. Mesti kira di duit, mami bilang gitu. Saya bilang gitu. Karena kan kawin adat kan butuh ratusan juta gitu kan. Nah setelah akrab dengan VV, dia juga cerita bahwa dia lagi struggling untuk cari rumah. Karena rumah di daerah Depok UI itu kan memang harganya udah gila-gilaan. So, saya bilang, dia belum dewasa itu, gitu. Harusnya namanya Abraham dulu, bukan Abraham. Karena dia nggak bisa bedain masalah pribadi dengan masalah pekerjaan gitu. Dia belum profesional mungkin karena dia masih muda gitu. Tapi pasti ada sesuatu yang lain. Selama-lama makin kebuka kan. Setelah dia mulai akrab, dia lihat kualitasnya VV, dia mulai ngomong bahwa beberapa rahasia A1 itu kan dia pegang. Saya rasa itu, kita rasa itu juga bikin dia stres gitu. Karena kan ya gimana ya, maaf dikata ya, orang pintar di negeri ini kan bahaya ya, kayak berdiri di pinggir jurang gitu. Kalau nggak hati-hati, masuk jurang mati gitu. Sedangkan dia orang pintar. Timnya ini, yang satu tim sama VV itu semuanya tuh memang standarnya sama. Semuanya S2, semuanya lulusan luar negeri. Dan rata-rata tuh lulusan Eropa dari kampus-kampus top. Jadi dia juga harus jaga dia dan anak buahnya itu supaya nggak masuk jurang. Gitu. Jadi harus pintar-pintar untuk menjaga supaya misalnya ngerjain proyek, tapi nggak dananya bukan dari APBN misalnya gitu. Karena dia juga terakhir-terakhir dia bilang, si bapak mas sekarang suka gosip, macam-macam gosipnya gitu. Gosipnya yang perselingkuhan lah, yang perjinan lah, yang apa gitu. Dia ini stres, saya bilang gitu. Jadi dia meluapkannya tuh kayak gitu. Saya bilang gini, kamu sabar aja. Yang penting itu, pegang itu. Jangan pernah berprasangka dengan Tuhan. Kamu nanti akan terheran-heran. Lihat tangan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya lolos tuh 1 bulan. Gak jadi mundur. Awalnya 2 minggu, udah ada tuh. Sudah diketik. Surat pengunduran dirinya, tinggal diklik, kirim. Saya bilang, entar dulu. Langsung bulan lewat. Tiba-tiba, dia bilang gini kata saya. Itu ada lowongan yang tidak di-share di publik. Dan VV itu sebetulnya kenapa mau jadi stafnya UI, karena salah satu kondisinya itu adalah dia boleh kerja sampingan gitu. Jadi konsultan lepas itu boleh gitu. Bosnya itu bilang gini, ini di LinkedIn nggak ada, Jobstreet nggak ada, karena itu eksklusif, hanya di-share pada orang-orang tertentu. BBC tahu ya, BBC itu media yang asalnya dari Inggris. Itu lagi cari konsultan, dan kalian kayaknya cocok deh. Yang mau boleh diambil katanya gitu. Lumayan, cuman kerja seminggu berapa jam, bisa dikerjakan di luar jam kerja atau weekend gitu. Uang jajannya dihitungnya lumayan tuh gitu. Teman-temannya ternyata juga sudah punya banyak bisa sampingan, ada yang merangkap jadi asisten dosen kalau yang anak UI, ada yang ngerangkap kerja di Bappenas gitu. Terus boleh ya Pak, boleh aja gitu. Itu yang ingat tuh malah saya. Dia udah mau tidur. Waktu itu kan karena dia stres ya, jadi HNP-nya tuh makin menjadi-jadi sakitnya. Jadi memang benar tuh. Waktu itu siapa yang ngomong? Fisik itu kalau bermasalah, pikiran kita, roh, jiwa kita itu bermasalah, itu pasti juga nyerang ke fisik. Dan HNP-nya makin parah. Jadi kalau tiap mau tidur kan biasanya saya tumpang tangan, saya olesin gitu ya dalam nama Yesus gitu. Nah itu saya waktu pas saya udah mau tidur, saya bilang gini, kamu nggak jadi apply yang BBC itu, lumayan loh gitu, bisa kerja tiap hari di Starbucks, saya bilang gitu. Close-nya tuh jam 11 malam, dia itu kirim itu beberapa menit menjelang penutupan, dan salah kirim. Harusnya dia kirimnya tuh ke bidang pro recruitment, itu untuk yang nangani BBC Jakarta, itu untuk yang anak magang, terus yang yang freelance gitu, yang cuma kerja 2-3 bulan, 6 bulan. Dia itu malah kirimnya tuh ke bidang rekrutmen. Nah yang buka itu BBC London. Saya percaya itu yaitu yang rencana Tuhan yang Ina nggak tahu, ya kan? Kan Tuhan yang punya rencana. Orangnya itu ketika buka dia kan bingung, karena London kan nggak butuh orang sebetulnya. Dia lempar ke Jakarta karena ini dari Indonesia. Terus malah yang London tuh bilang gini, oke, besok saya mau ikut wawancara deh, saya wawancara gitu. Jadi cepet banget prosesnya itu, persis kayak waktu dia prosesnya diterima di jadi staf di UI. Hari ini malam-malam menjelang jam 11 malam kirim aplikasi lamaran, besoknya dikasih tahu, besoknya lagi wawancara, besoknya lagi dikasih tahu, boleh masuk itu. Karena salah satunya yang manajer yang di BBC yang Jakarta itu salah satu yang ngotot supaya VV yang diterima gitu. Apakah itu kebetulan karena ketika akhirnya ketemu kan harus ke kantor ya, second kontrak. Ternyata manajer BBC yang di Jakarta itu adalah alumni Undip juga. Jadi satu kampus dengan VV. Orang Jogja tapi kuliahnya di Semarang. Jadi ketika ketemu tuh kayak wah langsung nostalgia karena sama-sama pernah tinggal di Tembalang gitu. Lalu terus dia bilang, kamu tahu nggak National Director BBC yang pegang Asia Pasifik itu satu kampus dengan kamu, sama-sama dari Queensland University yang orang Brisbane. Saya bilang, Tuhan Yesus itu ahlinya kebetulan, betul nggak? Yesus haus kebetulan, dia ketemu sumur Yakub kebetulan,
orang Samaria lagi mau ngambil air. Benarkah? Kebetulan? Nggak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Benar kan? Kebetulan Yesus diajak ibunya Maria ke kondangan di Kana. Kebetulan yang punya hajat kentean anggur. Kebetulankah? Nggak ada yang kebetulan. Nanti saya speak sama national directornya, manajer yang di Jakarta bilang gitu. Ini kita juga ada proyek yang lain gitu. Dan kita ketemu kamu tuh kayak ketemu jackpot katanya gitu. Nggak nyangka ya ada orang kayak kamu katanya gitu. Dari Undip lagi. Ini orangnya dihina-hina sama orang UI, tapi diangkat sama Tuhan. Terus ketika akhirnya VV, oh ya boleh gitu. Hari Rabu ketemu sama yang manajer regional BBC yang di Jakarta. Besoknya langsung di WA. Ini national directornya kebetulan ke Indonesia, di Indonesia minggu ini. Sabtunya udah balik lagi ke Australia atau muter gitu. Karena kan dia pegang Asia Pasifik itu. Pengen ketemu katanya. Ketika ketemu, VV langsung disodori kontrak yang berikutnya. Padahal ini kontrak yang 2 bulan ini belum dikerjain sama dia. Tapi dia udah disodori kontrak berikutnya. Tuhan itu jalan-jalannya memang nggak bisa kita selami. Dan itu butuh iman yang ngoyok untuk percaya bahwa dia amat sangat mengasihi kita. Perkara kecil, perkara besar, Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Dan Tuhan nggak mungkin menyelamatkan kita, mencelakakan anak-anak yang dikasihnya. Kitanya aja yang nggak paham. Kayak anak kecil kan, sesuatu tapi nangis-nangis, ya lo es. Tak dulu, gitu kan ya. Kan kita sebagai orang tua, kalau sayang sama anak-anak gitu. Tapi anak-anak itu kan nggak ngerti, nggak paham, mama jahat gitu kan. Padahal itu kan demi kasihnya. Yesus tuh juga gitu, saya ajarkan itu buat VV. Yang penting apa? Satu itu, iman itu harus ngoyok, berakar kuat dalam firman-Nya. Itu andalan. Supaya apa? Supaya kamu bisa memahami kasih Allah yang, karena kasih Allah itu begitu besar, nggak bisa cuman memahaminya itu sambil lalu aja, cuman hanya dengerin khotbah hamba Tuhan di gereja, nggak bisa. Setiap hari itu terus harus ngebor terus istilahnya. Kalau saya bilangnya itu ngebor terus gitu, melalui firman Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami apapun tuh tidak berprasangka dengan Tuhan, tidak pernah meragukan kasihnya gitu. Saya bilang, lihat dari orang yang awalnya kita labelin toxic, NPD, mental illness, sinting, edan, komplit lah pokoknya, mengalir berkat yang luar biasa. Tapi untuk bisa sampai ke tahapan itu ya, waktu saya bertanya pada Tuhan awalnya, Tuhan, kenapa engkau memberikan anakku bos yang toksik? Itu saya yang ngomong sama Yulen. Dijawab Tuhan, emang lu gak toksik? Kamu juga kadang-kadang toksik loh. Salah satu toksiknya apa? Kamu gak beriman sama aku. Kadang-kadang kamu mempertanyakan kasihku. Kadang-kadang kamu mempertanyakan rencana-rencanaku. Itu toksik tahu. Jadi tahapannya, saya minta ampun dulu. Ampuni aku Tuhan, aku juga berdosa. Aku juga mungkin toksik di hadapan Tuhan. Tolong aku untuk memahami bagaimana cara menghadapi orang toksik ini. Awal-awalnya tuh VV dengan penuh kemarahan. Jadi gimana, Mam? Jadi VV itu saking takutnya tuh awal-awal ya. Kalau mau meeting offline kadang-kadang kan diundang ke kampus yang UI ya di Depok untuk rapat gitu. Itu sampai sakit terus gemeteran gitu. Terus ada gini, kamu kalau nggak tahan bilang saya darah Yesus. Oh dia lagi tantrum. Pernah loh dia bilang darah Yesus itu bosnya sampai kena stroke loh. Ininya langsung sakit terus sampai meetingnya tuh di break. Sampai saya bilang, ini udah jangan bahaya. Karena perkataan kita kuasa perkataan darah Yesus itu luar biasa. Itu memang bosmu kayak ketempelan. Jadi nggak usah. Apalagi sekarang sih udah chill. Jadi setiap kali habis meeting, gue malah senang gimana nih? Biasa aja tuh chill. Ya kan? Kita udah naik level, tahu nggak? Kita udah naik level. Itu perjalanan iman namanya. Jadi ternyata waktu awalnya kamu diterima di UI, mami pikir checklist nih. Ternyata belum. Nggak boleh jadi raja. Santai cuy. Gaji udah ada, anak udah dapat kerjaan. Nggak dikasih pray kok Ci. Nggak dikasih pray. Nek dikasih pray, engkau aku berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku santai. Orang itu layak-layak ya. Orang itu layak-layak. Tiap hari spiritual warfare. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang hari-hari ini saya mendefinisikan iman itu kayak gitu. Ya, itu aja kesaksian saya. Thank you, Coach I. Itu persis sama yang saya bawakan tadi ya. Jangan menduduki posisi tempat duduknya raja. Karena kan yang harusnya yang berduduk di istana raja yang tahta raja itu kan Tuhan ya. Jangan kita ambil alih gitu. Ibaratnya seperti itu ya ini ya. Mirip-mirip ya. Iya, betul. Karena kalau kita yang duduk di situ, kita pasti ngantuk. Gedebuk tipu kita pasti. Gampang jatuh, betul. Iya, gampang jatuh, betul. Wah, luar biasa. Jadi memang benar kata Yakobus, berbahagialah kalau kita itu jatuh dalam pencobaan. Suruh bahagia. Aku happy terus. Ya, betul. Karena itu bersama dengan Tuhan itu menyenangkan gitu. Ya itu buah roh loh itu. Itu karunia roh, kasih sukacita, damai sejahtera kan. Iya. Walaupun kadang-kadang ada tekanan ya, bahkan tekanannya bisa sampai ke fisik. Tapi memang benar itu energi memang begitu sih. Energi itu dari alam roh sampai ke fisik kita. Dari non fisik sampai ke fisik. Itu satu rangkaian, untaian. Nanti kalau kita berbahagia, kan ada ya firmannya kan, hati yang gembira aja bisa obat yang manjur. Tapi sebaliknya, semangat yang patah, modar. Menghancurkan tulang. Nah, modar kan itu berarti. Iya. Padahal tulang itu susah hancur sampai hancur loh. Berarti kan modarnya benar-benar modar. Terus modar remuk mana gitu. Ya lanjut lagi yang lain. Itu perjalanan iman itu nggak akan habis.
Kalau yang kemarin yang ngomong lagi rantai-rantai, nah ini tambah rantai-rantai mana karena ini perjalanan iman dalam hidup kita. Ayo siapa yang mau lanjut? Luar biasa loh, saya dengerin kesaksiannya seneng. Jadi sekali lagi ya, iman itu ada atau tidak, bukan besar kecil iman, bukan. Ada atau tidak, begitu kita ada aja cuma sebesar biji sesawi itu bisa didorong oleh Tuhan dengan energi yang Tuhan miliki, diberikan kepada kita lewat Roh Kudus ya. Kita akan didorong terus untuk bisa memindahin gunung, istilahnya memindahin gunung. Yang pertama kali itu ya memang action kita itu loh, respon kita ada aja dulu gitu. Nanti kan pasti dibukakan Tuhan. Semua orang pasti mengalami persoalan, nggak ada orang hidup nggak mengalami persoalan. Ya senang ngrungokke Ina yang cerita wae. Saya ngalami menggeh-menggeh loh, Ci. Iya, biasanya mesti begitu. Tapi kan akhirnya menang. Kalau sudah menang itu justru malah nyoto ya. Orang mek ngawang-ngawang. Tapi aku satu hal yang aku pelajari juga bahwa anak-anak itu memang dalam perjalanan imannya juga harus didampingi. Mungkin kita ini dulu nggak didampingi orang tua kita ya. Tapi kalau kita bisa mendampingi anak-anak kita dalam perjalanan iman itu juga anugerah tersendiri. Ya, Dua-duanya dapat kekuatan tuh. Betul, betul. Ya orang tuanya ya anaknya. Iya. ya betul. Betul sekali itu. Semua orang butuh pendamping sih. Iya. Butuh nasihat orang lain, butuh pendamping itu pasti kok. Karena ya itu kita makhluk sosial kan. Pendamping aku ya kamu dan teman-teman semua ini. Circle, istilahnya sih circle. Iya, perkara lututku itu loh. Aku pernah bersaksi di sini kok pasti. Si Sungguhan juga mendukung omonganku gitu kan. Kau Bambang pernah menegur saya gitu. Maksudnya kalau orang minta berkat sama Tuhan itu jangan terlalu muluk-muluk gitu loh. Makanya lututku tuh memang sudah nempel. Ya jaluk mari. Ya kan jaluk operasi mah harus operasi. Tapi nanti Tuhan akan mudahkan biayanya. Tuhan akan pertemukan dokter yang baik gitu ya. Kau Bambang bilang kamu tuh kalau kayak gitu tuh enggak, Kau Bambang nggak menegur seperti itu banget. Tapi aku menurut saya perkataan Kau Bambang itu bilang kamu jangan membatasi kuasa Tuhan. Oh, itu pikiranku beberapa hari gitu tuh, aku jadi bergolak gitu kan hati ini ya. Aku doa, terus aku doa terus. Aku diajarin doa juga sama Kau Bambang. Kamu dan lebih yakin lagi setelah pemuritan dari kamu ini. Kamu bilang bahwa di dalam kita tuh manusia yang sudah tertebuskan, ada Roh Kudus di hati kita. Di darah kita tuh ada darah Yesus yang sudah mengampuni kita, yang membebaskan kita dari dosa awal kita ya. Jadi aku terakhir itu aku pagi-pagi doa pagi itu lama gitu pegangin lututku ini Tuhan lagi sakit kan ya betis itu narik dari itu darahmu mengalir di darahku engkau pasti akan menyembuhkan lututku ini dengan caramu bukan dengan cara saya bukan dengan pikiran saya sendiri sehingga ya karena di kuasamu tuh tak terbatas Tuhan dan aku tuh di dalam hatiku tuh ada Roh Kudusmu kau biarkan pasti tubuhku ini sakit kakiku sakit sejak itu memang masih ada rasa sakit-sakitnya tapi aku tuh seperti punya kekuatan gitu. Kalau aku pas sakit itu kan aku kalau habis duduk mau berdiri itu aku sampai setengah mati diem dulu tinggal langkah jadi ternyata setelah jalan nggak sakit gitu karena aku langkah aja aku nggak berani gitu ya, itu yang aku dapat benar kita jangan membatasi kuasa Tuhan ya kayak tadi kamu ngomong kalau kita yang terakhirku kita nyalahin Tuhan terus kayak kita nggak percaya sama Tuhan itu kita dosa kan gitu jadi ya itulah dari aku belajar di fellowship di pemuritan ini tuh hati imanku tuh bertumbuhnya tuh di situ dan aku sangat bersyukur aku lebih percaya aku lebih tahu bahwa aku ini lebih berharga Tuhan itu benar-benar ada di hatiku dulu kan cuma ya pokoknya aku berbuat baik aku mau gereja aku sudah percaya Yesus itu udah cukup ya tapi ke belakang ini nih aku jadi seperti itu dan aku sangat happy ya ternyata aku ini sangat berharga di mata Tuhan kita ini sangat disayang Tuhan itu maksudnya bagian Tuhan itu ada di hatiku ada di tubuhku bahkan gitu Kuncinya bergaul ya, Lian. Ya bergaul dengan circle yang benerin dalam kalian itu circle saya mungkin boleh ditambahin aku merasa itu yang aku rasakan saat ini Tapi memang beda loh. Kita bergaul dengan Tuhan itu bukan cuma ke gereja, ya kan? Bukan cuma berfellowship gitu ya. Tapi bergaul ini benar-benar bergaul loh, nyata. Itu harus kita latih sih. Memang benar-benar bergaul loh. Ya bergaul benar-benar walaupun Tuhan itu nggak kelihatan, tapi hadirannya dia di dalam Roh Kudus itu kan nyata gitu. Ya, pasti ada getaran-getaran yang bisa kita rasakan seperti itu. dan orang-orang Jadi, yang luar biasa lah punya, kehidupan rohani kita itu luar biasa. iya kadang orang-orang yang nggak bisa ngomong gitu ya kayak Jun kan orangnya nggak terlalu banyak ngomong tapi kok Bambang tuh juga mengingatkan saya di Jun tuh doain saya kan Tuhan jamah Tuhan sembuhkan Lian tanpa operasi selalu gitu ya kok Bambang ya waktu di Bandungan juga ngomong sama kok Bambang gitu ya gitu orang suamiku aja begitu besar imannya sama Tuhan aku kok nggak percaya aku udah dioperasi kayak mari gitu loh itu juga ya bersyukurlah aku bisa menemukan orang-orang yang bisa membangun iman aku. Jadi Ya, aku luar biasa. sama anak juga begitu. Sini tadi baru ngobrol buat fit call kan. Dia kan dulu di Astra di digital marketing.
digital marketing itu waktu Cindy kerja di Astra itu kan lagi booming, luar biasa. Dulu tuh kuliah tuh nggak ada kan, jurusan digital marketing itu kan nggak ada, sampai ada kan. Tahu nggak Astra mau tutup digital marketingnya, bangkrut, nggak ada klien lagi. Dia kan seperti konsultan, bukan cuma Astra doang gitu. Cindy itu waktu keluar, dia hamil, bermasalah itu, si Queen itu, dia pendarahan itu, dia waktu sampai keluar tuh dia nangis ya sama aku. Aku tuh nyesel mah, di Astra Digital itu tuh termasuk Cindy itu cepet naiknya gitu. Aku bilang, kalau kamu percaya, emang Tuhan kasih jalan, pasti ya kamu ada Tuhan kasih jalan lain itu. Ya, bisnisnya dia itu, yang cuci sepatu, dari cuci sepatu, meningkat, karena ditipu, jadi bisa meningkat malahan, karena yang nipu kabur, alat-alatnya ditinggal itu, sekarang bisa cuci sofa, cuci spring bed, bahkan di kontrak hotel, di kontrak Astra sendiri, banyak perusahaan gede yang pakai, bahkan Astra itu berapa puluh atau berapa, 100 lebih mobil yang joknya disuruh cuciin gitu kan. Ya itulah, Tuhan itu luar biasa. Seperti Ina tadi ngomong kan, jangan BP itu jangan down dulu gitu. Tuhan pasti kasih jalan dengan carpe diem lah kita nih. Aku ya, kayak tadi aku ngomong masih dia kan, dulu kamu nyesel sampai nangis kan, coba sekarang digital marketing Astra bisa roboh kayak gini. Teman-temannya itu pada nangis di telepon Cindy. Bahkan ada teman Cindy yang dulu sama-sama di UPH, dia yang bawa, dia Cindy itu merasa bersalah. Aduh Ica gimana ya, aku yang suruh dia kerja di Astra gini-gini. Ya nanti Tuhan kasih jalan sama Ica sendiri, percaya aja kalau emang Ica percaya sama Tuhan pasti kasih jalan. Ica baru mau nikah padahal itu. Itulah semua kehidupan memang tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita beriman sama Tuhan, percaya Tuhan itu menuntut kita dalam hidup kita. Jadi 3 godaan itu selain godaan tapi juga membentuk kehidupan rohani kita. Jadi posisi nyaman itu juga sebenarnya godaan. Kedua, waktu tunggu ya. Kita menunggu waktunya Tuhan itu juga sebagai godaan, tapi justru menguatkan kita. Jadi itu seperti pedang bermata dua. Yang satu ada godaan, tapi yang satu justru menempa kita untuk kuat. Ya kita tinggal mau ngambil dari sisi yang mana. Kenyamanan itu juga bisa mematikan kita. Berarti kita kan jangan di zona yang nyaman gitu. Ya kan, udah nyaman tapi kita justru keluar dari zona nyaman. Satu. Yang kedua, waktu jeda tunggu itu. Ya kan, waktu jeda tunggu itu juga sama. Kalau kita nggak sabar, kita menyerah, ya selesai. Terus yang ketiga, yaitu mengenai kekhawatiran kita gitu. Ya kan, akhirnya kita malah justru jadi seterunya Tuhan gitu. Nyalain Tuhan, bersungut-sungut. Wah itu dosa besar. Itu seperti kita menjatuhkan diri kita dari hubungan baik Allah. Jadi 3 godaan tapi juga 3 kesempatan kita untuk bertumbuh. Dan dari sama Tuhan itu yang namanya problem itu bisa dibalik dalam waktu singkat gitu malah menjadi kekuatan kita. Itu berkali-kali saya ngalamin. Jadi kelihatannya saya udah lemah memasuki suatu permasalahan, tapi tiba-tiba dalam waktu sekian cepat banget lah perubahannya tuh cepat. Dari yang tadinya kayaknya udah nggak ada harapan, kok tiba-tiba dibalik sama Tuhan secepat kilat gitu. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Ayo didiskusikan. Kayaknya sudah nggak ada harapan, tiba-tiba dalam waktu singkat langsung set gitu. Itu seperti kesaksiannya Simul ya. Dia udah bertahun-tahun loh. Ibaratnya kasarnya ini wis beleta saya sore pak ya ngono ya Mul. Tapi sama Tuhan tiba-tiba bisa dibalik dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya, sampai jenggelek tangi, gesek apa? Nggowo. Sampai susternya bengok-bengok, turun meneh. Itu kayak kebangkitan Lazarus ya. Mana sih Mul? Mul kesaksian meneh Mul. Pengalaman apa gitu. Liburan di jalan tol Mul. Nggak usah tangi. Kalau itu waktu di Jakarta, soalnya Mulai dulu boleh nambahin sedikit ya cerita. ya boleh. Ini kan hari Kamis ya, hari Selasa yang kemarin itu habis telepon sama anak saya Adam, saya tuh malamnya nggak bisa tidur, gelisah. Jadi ceritanya Adam itu cerita, mah ada berita yang mengagetkan. Oh apa? Itu loh, Pak Loni tahu-tahu pensiun, tapi maksudnya nggak ada pemberitahuan, terus tahu-tahu langsung waktu Zoom dia pamitan kalau dia mau pensiun. Jadi kan semacam ada tanda tanya, kenapa gitu ya. Jadi backgroundnya Pak Loni ini seorang yang takut akan Tuhan ya, terus dia itu juga yang mempertobatkan kedua orang tuanya. Nah kebetulan Pak Loni ini berteman dengan pendeta saya di gereja yang sekarang ini, gitu loh. Nah selama ini Pak Loni itu terkenal orangnya tuh humble, terus baik gitu loh. Bahkan kadang-kadang tuh yang cukup mengherankan tuh dia sering lihat gitu loh. Adam itu kan pencapaian kerjanya tuh ya puji Tuhan lumayan gitu ya. Itu seringkali sama Pak Loni itu bahkan bonusnya tuh di adjust sama Pak Loni, ditambahin gitu loh. Jadi kalau misalkan penjualan sekian dapatnya sekian tuh sama Pak Loni itu ditambah gitu loh. Nah terus penggantinya itu katanya seorang dari Nestle ya, dari Nestle, dan ada beberapa rumor bahwa orang itu sangat temperamental gitu ya, seperti itu. Nah secara manusia mungkin saya ini barusan dipegang Pak Loni ya sebentar, maksudnya tuh karena orangnya itu enak, nggak tidak seperti pemimpinnya Adam yang sebelumnya itu. Jadi kan ada sedikit rasa istilahnya tanda kutip takut ya, apalagi dengar rumor penggantinya itu kan orangnya yang temperamental gitu ya. Terus
Adam sendiri juga mengalami itu loh, atasannya dia, pimpinannya dia waktu dia masih ditugaskan di Dumai di Sumatera itu yang juga orangnya keras luar biasa tuh bahkan ngomong ke Pak Loni itu, Pak, maksudnya dalam waktu 1 tahun ini saya sungguh-sungguh sangat terkesan dengan Pak Loni katanya gitu. Maksudnya Pak Loni ini orangnya mengayomi dan humble lah kayak gitu. Intinya tuh semua tuh sangat kaget gitu loh dengan keputusan mendadak dari dari company ini. Nah dari situ kan Pak Loni itu terus mengingatkan hidup itu terus berjalan, jadi jangan tergantung dengan siapapun. Apapun pokoknya tetap harus semangat kayak gitu loh. Nah di situ saya tuh terus juga sempat bilang sama Adam, Mama nggak bisa tidur kok kemarin. Loh kenapa mah? Ya mungkin Mama kepikiran Pak Loni artinya. Terus saya cuma bilang sama Adam, Koko kan tahu Pak Loni orangnya baik, doakan ya Koko jangan berdoa untuk diri kamu sendiri, tapi doakan juga untuk Pak Loni di tempat yang baru seperti apa. Kamu doakan juga seperti mungkin mirip ya tadi Ina cerita untuk atasannya VV itu, doakan juga penggantinya itu supaya ya mereka itu semua dipakai Tuhan untuk kemajuan dan Koko bisa ngelihat ya bagaimana Pak Loni itu sudah menabur berbagai kebaikan. Jadi semua orang itu bisa merasakan bahwa Pak Loni itu menjadi saluran tangan Tuhan dimanapun dia tempatkan gitu loh. Baik orang-orang dengan background kepercayaan yang berbeda semua bisa menghargai. Nah Koko pun juga bisa seperti Pak Loni. Nah caranya gimana ya? Kita harus banyak berdoa supaya di mana Koko ditempatkan itu Tuhan akan pakai Koko. Soalnya anak saya nih terus terang kadang-kadang suka bersungut-sungut gitu loh. Jadinya yang tadinya ditaruh di Dumai yang tiap kali keliling bisa ketemu boyo, ketemu bebek yang itu katanya pernah nabrak bebek arat-arat yang yang ngon bebek ini tidak kelihatan. Dan dia juga tidak tahu pas jalannya turun buang bebeknya banyak gitu mungkin juga ada yang mati loh mata pelindes katanya gitu. Yang kayak gitu terus kemudian sempat masuk di Jawa tapi ditaruhnya di Garut yang kota kecil. Sempat masuk di Bandung hanya 4 bulan dipindah lagi di Cirebon kayak gitu loh. Nah anak ini memang sering bersungut-sungut gitu loh. Jadi didoakan juga kotanya, negara kita sudah hancur kayak gini juga harus didoakan. Ya kalau saya nambahin sedikit gini, ya artinya kami sedang berjuang dengan iman percaya kami. Jadi tidak cuma Adam dok, tapi saya juga sebagai mamahnya Adam dengan segala pergumulannya Adam dan saya juga di Seren. Ya inilah maksudnya apa yang Kosi bilang bahwa perjuangan iman itu terus menerus nggak pernah akan berhenti sampai Tuhan panggil kita. Itu aja, makasih. Ya, luar biasa kesaksiannya. Terima kasih ya, Pak Yu. Ya, Karena udah jam 10, saya mau review sebentar ya sebelum mengakhiri pertemuan kita. Saya bacakan dulu. Ya, ini karena ini ayat ini adalah ayat yang penting. Di dalam Ibrani 11 ayat yang 1 ini udah biasa lah kita ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari pengharapan kita. Tapi kata-kata di sini adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti apa yang tidak kita lihat? Tapi itu sebagai bukti. Nah, itulah yang disebut dengan tindakan iman. Jadi ketika kita melakukan hukum kasih, ketika kita bertindak mempraktekkan apa yang kita dapat dalam firman Tuhan, dalam kasih Tuhan, itulah sebagai bukti. Bahkan kata-kata bukti ini kemarin yang saya dapat itu adalah level of evidence. Jadi level of evidence itu dimulai dari iman kita. Ya, itulah bukti bahwa kita ini benar-benar sebagai anak Allah. Jadi iman itu harus sampai dengan bukti. Ya. Iman itu sebagai dasar pengharapan dan harus terbukti dengan segala tingkah laku kita, dengan segala perbuatan kita. Jadi iman tanpa perbuatan dan tidak ada buktinya, ya bukan iman maksudnya. Ya. Sehingga iman itu akhirnya akan menjadi apa? Enggak cuma dasar pengharapan, tapi adalah jaminan kepastian. Makanya Tuhan mengatakan begini, keselamatan itu hanya oleh iman. Akar yang kuat itu benar-benar dasar daripada kehidupan kita selanjutnya. Gitu. Karena iman itulah yang membentuk segala sesuatu untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Jadi saya pernah kan bersaksi ya, apa yang kita imani sekarang yang ada di bumi ini, itu pasti di kehidupan kita yang akan datang, itu juga akan terwujud. Kalau dulu saya imannya itu reinkarnasi, itu bisa terbentuk portalnya reinkarnasi. Walaupun itu salah ya. Tapi kekuatan iman itu seperti itu. Walaupun salah pun bisa terbentuk. Kalau Anda mengimani api purgatori, ini untuk teman-teman kita yang Katolik, mengimani api purgatori, bisa terbentuk itu api purgatori itu. Terus mengimani apa gitu. Walaupun itu salah yang kamu imani, itu akan terjadi. Karena kita akan diadili sama Tuhan, itu lewat iman kita. Apa yang kamu imani itu akan, apa yang diikat di bumi, juga diikat di surga istilahnya. Apa yang kamu lepas di bumi, itu juga akan dilepas di surga. Itu iman gitu. Hati-hati dengan iman itu. Kalau yang awal pembukaan saya ngomong hati-hati dengan hati, ternyata hati-hati juga dengan iman kita. Jadi kehidupan manusia roh kita itu penuh dengan kehati-hatian. Artinya apa? Alert, kita tuh alert, gitu. Berjaga-jaga gitu. Alert, jangan sampai digoyang gitu. Iman kita jangan digoyang, pengharapan kita jangan digoyang. Karena biasanya masuknya pencobaan itu pasti lewat iman kita. Biasanya seperti itu. Karena iman kita itu sebenarnya tabir yang paling depan ya. Pelataran bait Allah itu kan zonanya yang ada di depan. Gitu. Jadi
Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu selalu berbenturan dengan iman kita. Itulah tubuh rohani kita. Tapi kita kalau hidup kita di dalam Tuhan, kita pasti akan dikuatkan. Yaitu karena iman itu jaminan kepastian akan keselamatan hidup kita, jaminan kepastian bahwa kita diselamatkan. Dan keselamatan itu kalau saya pribadi ya tadi, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Itu target jelas bagi saya. Kalau Anda ya nggak ngerti apakah mau targetnya seperti saya. Karena saya nggak bisa mendefinisikan keselamatan itu apa, itu saya nggak bisa. Goblok sebetulnya saya ini, bodoh. Yang saya tahu cuma kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Cukup bagi saya. Masuk di dalam kuadran 5 itu cukup bagi saya. Syukur-syukur nanti jadi tentaranya Allah. Jadi asistennya Tuhan Yesus turun lagi ke bumi. Saya diperintahin jadi apa-apa lah. Jadi lurah ya apa-apa lah Tuhan. Atau jadi panglima perang ya apa-apa lah Tuhan. Prajurit juga nggak apa-apa lah Tuhan. Ya, tapi yang penting saya itu ngikut Tuhan. Demplok terus sama Tuhan. Itu iman saya. Jadi iman itu juga adanya kepastian. Ya ada membuat quality assurance bagi kehidupan rohani kita. Dan itu dibentuk oleh kita sendiri. Tapi kita akan ditolong oleh Tuhan. Nah, itu aja kesimpulannya malam hari ini. Terima kasih ya atas kesaksian-kesaksiannya. Mungkin Ina bisa bantu untuk penutupan. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah."